biar istri ikut ngaji gitu loh. Jadi akun IG sama Facebook saya itu dipantau oleh Mendagri. Jadi nggak berani ngomong macam-macam, Pak. Saya lanjutkan dulu. Ini tadi ada pertanyaan dari Ibu Hajatwi tentang lebih utama mana kambing dengan sapi. Begini, lebih utama mana kambing dengan sapi itu gini. Secara umum ada dua pendapat ulama ya. Pendapat yang pertama mengatakan yang paling utama kurban itu onta, baru sapi, baru kambing. Ini pendapat yang pertama. Berdalil kepada hadis tentang siapa yang datang sholat Jumat lebih awal sama dengan kurban onta. Level kedua kurban sapi, level ketiga kurban kambing. Nah itu dipakai dalil para ulama bahwa kurban yang paling utama onta, sapi, baru kambing. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua enggak, yang paling utama adalah kambing. Karena dulu yang terjadi pada Nabi Ibrahim itu kambing, Habil juga kambing, Nabi seringnya pakai kambing. Nah itu pendapat yang kedua. Jenengan pilih yang mana? Kata para ulama, menengahi dua pendapat itu kembali pada kebutuhan masyarakat sekitar saja. Iya, misalnya masyarakat sini nggak semuanya mau makan kambing misalnya. Banyak kan kalau sapi mau makan, tidak sapi tidak apa-apa. Itu jadi pilih yang paling utama sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita saja. Kalau masyarakatnya notabene, maaf, ini fakta ya. Saya pernah datang satu daerah itu pas ketika saya bilang nanti dapat bagian kambing ya. Ngomongnya apa? Di sini nggak ada yang makan kambing, kecuali kita aja. Jadi nggak. Artinya apa? Berarti mereka butuhnya sapi. Nah, jadi monggo dipikir aja. Kalau sekiranya memang masyarakatnya lebih sreg dengan daging sapi, karena semuanya mau menikmati sapi lebih utama berarti. Tapi kalau nun sewu di situ masyarakatnya memang makannya kambing, itu terbukti dengan jumlah penduduk yang banyak misalnya, karena ada di Madura itu kan ada istilah gini. Pokoknya di Madura itu kalau ada lampu mati setelahnya penduduk masih membludak itu. Karena mereka nggak punya hiburan lagi selain dari itu. Nah, jadi misalnya. Nah ini misalnya. misalnya. Maka kalau memang itu yang terjadi, monggo kambing nggak ada masalah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, asal jangan ayam. Nggih, monggo Pak. Pak. Ini kan Irnen. kurban itu Nggih. Misalnya kita kurban 1/7 Nggih. sapi itu. Nggih. Tapi kebetulan tidak cukup 7. Lalu kan jadi kambing tidak. Nah, kita sendiri mungkin seperti Ustaz katakan tadi itu tidak makan kambing dan segala macam. Namun tidak bagian dari orang yang kurban tadi itu bukan dagingnya yang diambil kambing, tapi dagingnya sapi. Ada sebagian mengatakan apa yang dia korbankan itu yang boleh diambil. Ya. Kalau kita bicara hukum dengan idealnya ya, betul memang sunnahnya adalah kita mengambil bagian dari daging kurban yang kita kurbankan. Itu sunnahnya. Namun andaikan misalnya dia ternyata tidak mengkonsumsi daging kambing tapi sapi dan diambilkan dari kurban orang lain sebagai hadiah, boleh tidak apa-apa. Sebagai hadiah. Tapi bukan sebagai bagian dari kurbannya. Bukan, tapi sebagai hadiah. Bukan sebagai bagian dari kurban yang dia kurbankan. Dari untuk bagian itu dia tidak mendapat kesunahan. Jadi diambil yang ditulis. Ya, betul. Kayak semacam tuker-tukeran aja, ya. Boleh sebagai hadiah boleh. Jadi dia diambilkan dari kurbannya orang lain sebagai hadiah. Mental kurban dia dikasih ke orang lain, tidak ada masalah. Allah, secara hukumnya itu nggak ada masalah. Tapi dia tidak mendapatkan kesunahan menikmati bagian dari daging kurbannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten. Karena di rumah pertama juga agak sering mati lampu. Oh gitu ya. Tapi jumlah penduduknya nggak nambah-nambah orang Kemangan. Iya, kalau orang Madura kan memang antik kalau Madura itu. Jadi saya pengen nambah lagi nanti. Oh gitu ya. Itu lagi live nih bininya. Nanti aja di sampingnya Ustaz. Iya, siap. Lagi dipantau oleh Mendagri. Tapi
Nggih. negeri ini Ahlussunnah wal Jamaah juga kan. Apa itu, Pak? Nah, ya berarti membolehkan. Oh iya. Bingung mau tak Iya. Ada Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ada aswaja, ada azwaja. Ya, nanti lihat bahasa Arabnya aja. Gimana? Mungkin yang lain silakan. Kalau ada. Ibu-ibu mungkin? Boten nggih. Boten nggih. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Kalau ibu yang penting dia jangan nambah aja. egois ya kadang-kadang ibu-ibunya. Nah, ibu-ibu itu tuntutannya nggak banyak kok ibu-ibu. Tuntutannya ibu-ibu itu cuma 2. Setia dan semuanya. Nah, itu ibu-ibu itu. Iya. Ibu-ibu itu tuntutannya cuma 2 kok. Setia dan semuanya. Itu ibu-ibu. Ibu tingkatan suami. Surga nggak? Ya. Gini, menarik. Iya betul, tapi Pak Fatah betul juga. Memang betul, Pak. Ada hadis yang mengatakan bahwa betul. Wanita itu asal 5 waktunya beres, puasa di bulan Ramadannya, taat pada suaminya, Boleh masuk. dakhalatil jannata min ayyi babin sya'a. Silakan masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Itu yang terakhir itu yang berat itu, mentaati suami. Karena suami kan macam-macam suami itu. Nah, ya, namun begini Pak Fatah. Nah, ini. Jadi kita sebagai suami itu harus mendukung istri untuk masuk surga. Caranya bagaimana? Sebagai seorang suami kita harus banyak ridho kepada istri. Ini pidato gini nih, saya seneng nih. Jadi harus ridho kepada apa? Kepada istri. Karena kalau kita ridho kepada istri potensial masuk surga. Kalau pengen nambah juga istrinya kesal enggak jadi masuk surga. Ya, kalau istri masuk surga, potensial ngajak suami masuk surga. Kalau kita sebagai suami sulit memaafkan istri, sulit ridho kepada istri itu potensial masuk neraka. Kalau istri masuk neraka, potensial ngajak suami masuk neraka, gitu loh Pak. Masalahnya gitu. Mungkin ada yang lain yang ngajak. Makanya harus ada Ya, wallahu a'lam bishawab. Kenapa Pak? Menurunkan keinginannya. Gitu ya. Oh gitu ya. minimal 3 lah ya kan. Iya. Dua menang. Ya, dia juga pengen masuk neraka nah. Istri aja. 1, 2, 3 istri. Suami istri. Ini ibu-ibunya mana ya? Aku mau 3-3-nya. Gitu. Ya, surga Pak. Ada lagi? Tapi kan katanya istri tadi sempurna. Oke. Iya. Istri itu tuntutannya nggak banyak istri itu. Cuman 2 tuntutannya. Kawan saya bos. Iya. Sini juga. Kalau nikah masyar itu Nah, tidak masyar. tidak mengambil sebahagian hartanya. Betul. Dia orang-orang yang sudah mampu. Iya. Nah, itu gimana bos? Ini bagus lagi sama kawan saya. Oh, artinya menikahi janda kaya gitu. Ya. Ya. Terus Semua ya, sehingga dia tidak ada kewajiban untuk yang menafkahi lagi. Gimana tuh? Emang? Ini live nih loh. Iya, nah. Dalam Islam itu sekalipun istri lebih kaya, itu akan lebih baik kalau seorang suami tetap punya tekad untuk menafkahi. Karena itu kehormatan bagi seorang suami dan keberkahan. Nanti kalau Bapak baca dalam surah At-Tolaq ayat 7 itu, atau ayat 7 itu ada kata-kata begini. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu illa ma ataha, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Siapapun di antara kaum lelaki atau suami yang disempitkan rezekinya oleh Allah, hendaklah dia tetap menafkahi. Itu perintah Allah itu. Jadi maaf, jangan sampai dengan dalil karena kita tidak mampu atau kita tidak menafkahi. Tapi usahakan tetap menafkahi. Nah, tentu semampunya karena Allah tidak bebani orang di luar kemampuannya. Kata Allah dalam ayat itu, Allah akan jadikan setelah kesulitan kemudahan-kemudahan. Ini janji Allah. Allah akan, kalau suami bertekad menafkahi terus, Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan-kemudahan.
waduh Ustadz, saya sudah pensiun, gaji saya semuanya masuk ke istri, itu nafkah sudah itu. Kan model nafkah itu kan macam-macam, tidak harus tiap bulan kan. Ada yang model nafkah itu yang mungkin, ini aku sudah pensiun misalnya, semua gajiku kan sudah ada di kamu, jadi itu nafkahku untuk kamu. Itu sudah nafkah juga. Nah, tapi yang nggak boleh itu adalah kalau kita misalnya, ya tadi, mengambil udzur padahal kita masih mampu. Karena perintah ayat Qur'annya itu dalam keadaan sempit saja kita diperintah untuk tetap berusaha menafkahi. Dan Allah melihat itu. Sebenarnya bukan masalah nafkah, Ustaz. Apa? Masalah maksudnya dia nggak usah bisik gitu loh. Oh gitu. Dia nggak usah kasih tahu ke orang. Oh gitu. Sekarang mau nafkah. Itu kan kami Gini. Pak Ustadz. Nggak gini. Kenapa para istri di sinetron Indosiar itu sabar-sabar padahal didolimi? Coba kenapa itu? Karena dia digaji, Pak. Oh iya. Ya kalau pengen istrinya sabar digaji, Pak. Enggak kan maksudnya tadi kan janda kaya, Bos. Oh gitu ya. Iya. Ya gini, bersyukurlah pada Allah kalau misalnya jenengan seperti teman saya. Saya punya teman seorang ustadz itu nikah dengan pengusaha dari mebel Jepara, Pak. Pengusaha mebel di Jepara. Kata, ya ustadz sama pengusaha berapalah? Ustadz teman berapa dibandingkan pengusaha kan? Iya. Terus kata istrinya, wis mas, sampean nggak usah mikir nafkah keluarga, sampean dakwah saja. Ekonomi keluarga aku yang handle. Ya. Tapi rumusnya kan gitu, Pak. Di sisi mana laki-laki tidak punya kelebihan dari seorang istri, di sisi itu dia tidak bisa jadi pemimpin kan. Ya pemimpin ekonominya siapa? Ya istri, nggak mungkin suami, yang punya duit istrinya kok. Walaupun istri yang solihah adalah dia akan tetap memberikan kekuasaan, dia akan tetap menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga dalam hal ini. Ya, tapi kalau kalau istri yang nggak solihah kan, suami bisa jadi keset, Pak. Ya nun sewu, ada mantunya tokoh ternama di saat itu, saya nggak sebut mereknya karena Anda takut kenal kan, orangnya terkenal sekali. Suatu saat dia dipecat dari sebagai suami dari keluarga ternama itu. Terus dia begitu menduda, dia nikah lagi sama wanita lain. Apa jawaban dia? Baru sekarang saya merasa jadi suami itu ada. Karena selama dia menjadi suaminya yang anaknya tokoh yang kaya raya itu, dia jadi keset, Pak Ruan. Jadi keset. Dan saya tidak sekali, Pak, melihat laki-laki jadi keset itu nggak sekali. Yang dimana karena istrinya dari keturunan berada, terus kemudian suaminya nggak berada, itu jadi keset itu nggak sekali. Itu seperti itu. Nah makanya Pak Fatah, kalaupun misalnya punya cita-cita begitu ya, pokoknya tetap di keinginan. Itu Pak di benak tetap kalau bisa jaga kehormatan diri dengan tetap menafkahi kecuali kalau si istri mengatakan udah mas nggak usah kamu. Kan maksudnya itu yang kedua, yang pertama kan aman. Jadilah lelaki sejati. Ya sejati harus berjalan. Jadi masih sejati lah. Ya, karena upaya suami menafkahi istri itu mendatangkan keberkahan. Tadi At-Thalaq ayat 7 itu. Suami yang terus berusaha menafkahi istrinya, itu Allah janji kok, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Itu janji Allah itu. Dan janji Allah nggak akan diingkari. Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan-kemudahan. Dan Allah Maha melihat. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Saya cuma mewakili perasaan bapak-bapak. Saya kira itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.